Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang paling mereka senangi? Jadi ikuti terus video ini sampai tuntas. Baik teman-teman, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa CTMR dari Korwil Depok, namanya Pak Bubah nih. Di sini Pak Bubah akan menceritakan perjalanan beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai beliau jadi CTMR. Kepada Pak Budi Bahtiar, saya persilahkan untuk menceritakan perjalanannya dan keajaiban-keajaibannya. Saya persilahkan. Baik, Bunda Holly, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung. Ya, barakallah, alhamdulillah, tak disangka ya bisa kembali, bisa berjumpa dengan Bunda Holly ya. Dulu awalnya beberapa kali ketemu gitu kan. Sebenarnya juga mungkin sudah ada keterhubungan gitu ya. Saya melihat Bunda Holly dulu, kayaknya apa itu ya kerjasama yang pas dengan beliau. Ya cuman hanya terlintas gitu kan. Tapi Kodarwo alhamdulillah ditemukan di forum yang luar biasa di channel YouTube-nya Bunda Holly Peter dalam keajaiban CTMR. Baik, sebelumnya kenalkan nama saya Budi Bahtiar, nama lengkapnya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau dulu di SD hanya baru kenal nama gitu ya. Ini Budi, Budi temennya Doni gitu kan. Itu baru nama. Nah saat ini inilah orangnya gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi Bapak Ibu semuanya bersyukur ya, udah langsung tahu, oh ini Budi gitu ya. Dan saat ini karena Budi juga udah banyak nama samaran ya, nama pasangan, sehingga saat ini panggilnya Bubah gitu kan, disingkat gitu ya, biar apa namanya bisa membedakan ya. Karena di kantor di sini juga ada Budi itu ada 4 orang ya, di Bubah, tapi bukan Budi Bahtiar ya, Budi Bahagia. Baik, tadi Bunda Holly menanyakan terkait perjalanan saya dari awal hingga menjadi CTMR dan apa sih keajaiban yang sudah saya rasakan ya. Keajaiban itu berupa ini ya, keajaiban itu istilahnya apa ya, keistimewaan gitu ya, kelebihan, keuntungan apa yang saya sudah dapatkan gitu kan. Nah itu kan juga sebuah keajaiban ya, atau dalam istilah dalam di rezeki itu maunah ya, pertolongan dari Allah ya. Jadi keajaiban itu ya pertolongan dari Allah. Baik, saya sebenarnya gini Bunda Holly, saya itu mengenal Maha Rezeki itu sejak 2019 ya, 2019 tepatnya itu di bulan Juli insya Allah ya, bulan Juli. Dan waktu itu kebetulan saya juga kenal ya dengan salah satu orang MR, dan kebetulan waktu itu beliau menjadi ketua koperasi ya, ketua koperasi motor rezeki, yaitu Pak Agus Al-Halimi ya. Saya sebelumnya sudah kenal, akhirnya ya, alhamdulillah singkat cerita saya diajak beliau bergabung di motor rezeki gitu kan. Pertama gabung di koperasi motor rezeki ya, seperti biasa saya melalui proses ya interview udah oke diterima gitu kan. Nah memang nanti ini saya akan menyampaikan perbedaan ya antara benar-benar menerapkan ilmu MR dan sebelum sebelum melakukan ilmu MR ya, belum menerapkan dalam keseharian gitu. Nah dari bulan Juli sampai dengan Desember itu luar biasa. Jadi pertama ya seperti biasa lah, saya gabung ya hanya karena ada pekerjaan, waktu lagi nganggur gitu ya, oke saya ikut, saya kerja, udah seperti biasa kerja ya, inilah ya profesional. Saya nggak mikir apa-apa, yang penting saya kerja kan, dan tentu mencari duit gitu ya buat kebutuhan hidup keluarga. Dan di dalam itu juga sama itu saya ikut kajian Maha Rezeki, waktu itu kan masih ada ya setiap hari Kamis sore di kantor MRC yang bergantian ngisinya gitu kan, para TMR Jabodetabek. Terus yang kedua juga ikut mega seminar waktu di Bogor gitu kan. Terus juga tapi saya sebenarnya nggak ikut Bunda, nggak ikut. Wah, tapi ikut karena waktu itu kan koperasi ada open table ya. Jadi kan di dalam, jadi sekaligus juga bisa menyimak gitu ya. Mulai dari kajian, mega seminar, bahkan termasuk di training menerjiki. Nah, saya kan dibantu Pak Agus ya untuk sebagai
support-nya kan. Alhamdulillah juga akhirnya mengikutin gitu kan dengan tanpa biaya gitu kan. Tapi kan mengikutin materinya. Ya itu juga lagi sekedar ikut aja gitu kan 1 hari gitu kan. Terus juga ikut IMT ya. IMT waktu itu International Megatraining waktu di Casablanca waktu milad MR ke-4 ya, ya milad ke-4. Nah, terus juga akhirnya pas ada TFT ya kan, TFT 5 waktu itu di bulan Desember kalau nggak salah di 2019. Alhamdulillah waktu itu karena saya sudah ini ya, sudah masuk kategori boleh ikut gitu kan, karena kan saya sudah ikut PTMR, ikut Mega Seminar ya kan, dan juga ikut camp waktu itu. Ikut camp juga udah ikut, waktu itu masih pertama kali camp-nya diganti namanya Super Camp ya, yang waktu itu hanya 2 hari semalam ya, biasanya kan 3 hari. 3 hari, ini kan 2 hari semalam itu pertama kali diadakan Super Camp namanya ya. Dan setelah itu alhamdulillah Super Camp karena kita masuk di ini ya, di staff jadi alhamdulillah dapat subsidi ya, dapat subsidi bayar hanya 60%. Lagi kemudahan gitu kan. Tapi juga itu hanya biasa aja yang penting ikut gitu kan. Terus akhirnya ikut FT5 gitu kan untuk ikut. Bahkan waktu TFT juga dapat keajaiban sebenarnya Bunda. TFT kan waktu itu saya hanya pekerja biasa ya, akhirnya belum ada dana lebih tabungan untuk ikut TFT waktu itu biayanya kan kurang lebih 2,9 atau 3 jutaan gitu ya. Ya 3, sekian gitu kan. Nah, akhirnya ya saya lagi-lagi alhamdulillah dapat kemudahan gitu kan, akhirnya bisa dapat ada yang membiayai dan alhamdulillah saya bisa ikut gitu kan. Oke, nah itu, fase yang mana saya itu di situ akhirnya di Desember itu sudah mulai ini Bunda, sudah mulai agak galau lah ya, nggak nyaman gitu kan dengan gaji sekian gitu kan, kayaknya saya harus ini nih, kayaknya harus kembali lagi nih. Kan saya biasanya kan usaha Bu, ya swasta lah, swasta mandiri karena kan saya memang orang marketing background-nya jadi ya, dengan waktu saya di sini di kerja jadi staf itu 1 hari full ya dapatnya 1 bulannya sekian. Itu udah mulai bimbang itu. Akhirnya ya udah, Januari saya memutuskan untuk, nggak lagi di karyawan ya, saya berhenti gitu kan, berhenti gitu kan. Ya karena juga sudah 6 bulan tapi saya sudah ada perkembangan ya terkait, finansial gitu kan. Akhirnya saya pulang kampung udah, pulang kampung ke Jogja. Nah ini yang fase pertama saya ya, saya sudah padahal sudah ikutin semuanya tapi ya masih belum mendapatkan karena belum tahu strategi yang tepat, ya mungkin belum optimal. Nah setelah 2020 pas pandemi ya, pandemi itu 2020 pas Maret ini ya, pas Maret. Nah itu saya mulai pas satu saya usaha di Jogja, mulai dari, Januari, Februari, Maret, apalagi udah ada pandemi, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus itu malah semakin menurun gitu loh, semakin nggak mudah lagi gitu dalam kehidupan sehari-hari untuk finansial. Nah akhirnya ya, dengan tingkat kegalauan yang tinggi saya akhirnya kontak lagi ya ke Pak Abus gitu kan, "Masih ada nggak, slot lagi?" Gitu. Saya sepertinya tapi saya pengen ketemu dengan Pak Nasrullah gitu ya, untuk minta minta nasihat lah gitu lah, minta nasihat dan minta langsung ke beliau gitu kan. Karena selama ini kan saya belum pernah ya minta nasihat secara pribadi gitu. Alhamdulillah qadarullah saya akhirnya memberanikan diri pas masa pandemi karena naik kendaraan tidak bisa, naik transportasi itu sangat tidak mudah ya karena harus vaksin ya, saya sedangkan orangnya nggak mau vaksin kan. Akhirnya saya naik motor Bunda. Jadi naik motor itu dari Jogja, berangkatnya sore, ya nyampe mana di Depok itu 2 hari saya nyampe naik motor ya, dari Jogja itu perjalanan. Dan alhamdulillah besoknya kan saya diajak sama Pak Abus, karena waktu itu kan ini ya, mulai ada dinar ya, ada DKR itu. Nah, saya diajak Pak Abus untuk ke Jakarta, akhirnya saya diajak Pak Abus ke Jakarta. Nah, pas uniknya, Pak Abus itu kan ke Jakarta ketemu dengan Pak Nasrullah gitu, Bunda. Nah, jadi pas tuh, intinya pas pertemuan makan itu,
diajak makan siang kan, saya, Pak Nas, dan Pak Abu. Nah, disitulah saya alhamdulillah akhirnya menyampaikan unek-unek gitu kan bahwa saya sejak 2013 sebenarnya kan sampai dengan kemarin gabung juga di 2019 di MR itu belum mendapatkan apa ya gitu lah. Intinya ya kalau hanya sekedar kebutuhan hidup dapat gitu, tapi untuk meningkatkan itu nggak mudah gitu, bahkan malah menambah amanah. Akhirnya, nah inilah yang mulai saya alhamdulillah mendapatkan semua kemudahan. Nah, beliau akhirnya menanyakan ke saya, "Oke, Mas Subas sekarang berapa usianya?" 37 Ustaz, baru masuk 37 gitu kan. Oke. Oke, melihat dari cerita antum ini gini 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 itu kan, akhirnya, "Udah, antum saat ini fokus aja, eee, investasi diri." Nih yang cikal bakal yang membuat saya akhirnya alhamdulillah sampai saat ini tuh sudah merasakan sebuah banyak hal ya, investasi diri. Maksud saya tuh bingung, maksudnya gimana Ustaz? Saya kira kan harus kuliah, harus apa gitu kan. Enggak, antum gini aja deh, antum saat ini, investasikan diri antum untuk gabung aja dulu di MR gitu kan, nanti kembali lagi ke koperasi gitu kan untuk bantu gitu kan, nanti nanti insya Allah ke depannya akan banyak bisnis gitu kan. Nah, semenjak, itu akhirnya saya sudah ini, sudah merubah ini, polanya nih, yang dulu saya emang kerja fokusnya nyari duit gitu kan. Nah sekarang di fase 2020 ini setelah mendapatkan, eee, dapat apa namanya Bu ya, istilahnya itu, dapat wejangan atau dapat nasihat ya, dapat nasihat dari Pak Nas bahwa harus investasikan diri. Nah setelah itu saya akhirnya Eee, berarti kan kayak akan mengingat lagi materi MR yaitu ada plus 6 ya, jadi pengabdian. Jika saya ya udah saya bismillah lah optimalkan bahwa saya saat ini hanya mengabdi, udah saya nggak mikir kerjaan apa, yang penting saya totalitas aja gitu loh kan. Apapun gaji saya sudah tidak lagi mempermasalahkan, sejak itu saya juga nggak pernah tanya lagi Bu ke Pak Abu atau ke manajemen saya harus kena gaji sekian, enggak. Saya berapapun saya terima, udah saya yang penting ngabdi. 2020, 2021 terus, Bu. Nah, sejak itu tuh saya akhirnya alhamdulillah, dalam waktu singkat ya 4 bulan udah merasakan kayaknya ketenangan tuh ada. Nah, ini nih yang bener-bener saya rasakan itu adalah ketenangan hidup yang dulu 2013 sampai dengan 2019 itu hawanya pengen mencari yang sesuatu yang besar 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 gitu ya, proyek-proyek karena kan ada juga cerita sebenarnya sebelum 2013 itu, kenapa tadi saya bilang kan dari 2013 sampai dengan, 2019 itu, belum naik-naik gitu ya, karena saya ada cerita sebenarnya 2013 ke bawah itu alhamdulillah saya, ada masa-masa yang begitu indah gitu kan, namun ya qadarullah ada sebuah yang luar biasa. Nah, akhirnya dari itu Bunda, saya merasakan bahwa, oh ini yang pengabdian gitu kan. Jadi saya totalitas aja pengabdian di MR ini, di MRC, ya alhamdulillah. Nah, sejak itu saya udah mulai hidup tenang, sudah nggak lagi mikirin proyek yang besar-besar gitu kan, nanti ada saatnya lah gitu kan. Dan alhamdulillah dalam waktu 4 bulan akhirnya saya beranikan boyong keluarga lagi tuh dari Jogja saya bawa ke Depok ya, kan saya masuk lagi itu bulan Agustus ya. Akhirnya Agustus, September, November saya bawa tuh semua keluarga ke Depok ya, saya udah ngontrak rumah gitu kan, alhamdulillah itu kan yang awalnya saya tinggal di ruko kan, di ruko MRC dan alhamdulillah saya sudah bawa keluarga, udah pindah lah ya semuanya gitu kan ke Depok. Nah semenjak itu tuh alhamdulillah mulai itu Bu, dapat kemudahan walaupun sebenarnya hitung-hitungan matematika gaji dengan sekian tentu masih jauh lah, masih jauh. Tapi alhamdulillah kebutuhan tuh terus ada lah, intinya tiba-tiba aja tuh alhamdulillah nah sama itulah, apa namanya, mulai ada perubahan dalam kehidupan saya, jadi semakin tenang, semakin dengan keluarga juga makin bahagia gitu. Yang dulu tuh bener-bener ini ya awalnya sudah, banyak hal yang nggak bagus lah gitu kan hubungan keluarga. Tapi alhamdulillah sekarang tuh sudah menikmatinya gitu loh. Saat ini tuh saya tuh dalam kehidupan ini tidak terasa tenggelam. Ini yang saya mengutip, materinya Ustadz Salim Afillah kan, bahwa kita itu hidup di dunia itu menyelami samudera kan. Nah, kalau kita merasa tenggelam, itu kita resah apa, nggak nyaman. Tapi kalau kita penyelam, menyelami, ya happy dong.
jadi enak gitu loh kita menyelami samudra, bahwa keindahannya laut banyak. Nah itu yang saya rasa saat ini adalah sebagai penyelam, bukan lagi tenggelam. Begitu udah Holi dan alhamdulillah sesuai dengan waktu terus dan alhamdulillah anak-anak juga alhamdulillah saya juga sudah ini ya anak yang pertama juga di Semarang ya, kemarin sudah menyelesaikan program tafisnya, terus anak kedua juga masih separuh ya di Pare di Kediri dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan tuh semua alhamdulillah bisa terbiayai gitu kan tanpa ada amanah gitu loh biaya pendidikan anak-anak gitu kan. Dan alhamdulillah sampai dengan kemarin saya dapat juga keajaiban ya, bisa dapat hadiah umroh gitu kan. Alhamdulillah umroh juga bisa 5 kali itu kan juga sesuatu yang dahsyat gitu kan. Jadi ternyata ini kuncinya adalah memang, pengabdian Bunda. Jadi ya udah, jadi kalau sudah kita beraktivitas apapun itu kita niatkan pengabdian. Ya walaupun memang tetap ya, apa namanya, karena kan kita kan rezeki dari Allah Bu ya, dari Allah gitu kan, bukan dari perusahaan gitu. Perusahaan ngasih sekian ya, emang segitu gitu loh, ngasihnya gitu kan. Karena perusahaan juga pastinya nggak bisa memberikan lebih ya, pasti ada batasannya gitu kan. Nah, itu sih Bunda, cita saya dari fase pertama 2019, bahkan udah banyak saya ikut sampai training, sampai TFT, sampai jadi trainer itu masih belum mendapatkan akhirnya harus bersabar ya, akhirnya di 2020 pertengahan, alhamdulillah sudah mempraktekkan ilmunya dan itu, dan ilmu yang paling saya sukai di jurus, Mantar Rezeki itu adalah Damputala Bunda. Damputala itu asik lah. Kenapa? Karena saya Damputala ternyata memang betul Bunda, dalam rumah tangga itu dalam dalam kita berumah tangga aja atau dengan manusia loh, hampir 70% itu, tingkat apa ya, sesuatu itu hanya berawal dari komunikasi kan Bu ya. Jadi komunikasi yang paling penting gitu kan. Jadi makanya saya mikir, iya ya, kalau dengan manusia aja kita memang hanya komunikasi yang sering membuat suatu awal inilah ya, awal hubungan apapun itu adalah di komunikasi rahasianya. Dan akhirnya ya kalau gitu dengan Allah harusnya sama dong, harus jaga komunikasi mana yang baik ya. Maka Dabbut Allah inilah lewat lewat apa namanya yang jadi sarana untuk saya untuk bisa komunikasi dengan Allah karena 70% ya dari komunikasi lah tingkat keberhasilan gitu. Itu Yang Dahli ada saya tangkap lanjut sih jadi atau gimana? Pak Boba nih dari di awal tuh kayak apa dalam hidupnya dalam roller coaster. Nah, yang saya tangkap terus wah hidupnya wah pokoknya nggak tenang, nggak ada ketenangan kan kalau dalam roller coaster gitu kan hidupnya. Nah, ternyata setelah Ya, itu kalau yang saya dapatkan sih pertemuan dengan guru gitu kan, misalnya kita harus bertemu sowan gitu kan, misalnya sowan dengan guru dan dapat tadi itu ya dapat masukan gitu kan dengan titik ya, positif 6-nya ini harus di plus 6 gitu kan. Dengan kayaknya lebih nih lebih dari plus 6 kalau pengabdian kayaknya udah lebih ya dari plus 6 berarti nih. Udah dapat ya. intinya nih kita harus pengabdian gitu kan. Mengabdi setelah itu justru malah dengan mengamalkannya dengan fokus gitu kan mengamalkan di titik pengabdian udah hanya 4 bulan itu ketenangannya langsung didapatkan ternyata Yes. ya. Iya. Baik ternyata nih teman-teman jurus yang paling disayangi dan dipeluk erat-erat oleh Pak Buba ini ternyata ini Al-Qur'an ya gitu, Ya. vibration-nya gitu, Quranic vibration ini yang sangat dipegang eratnya gitu ya. Nah terakhir mungkin nih karena waktu juga Ya. kita tidak banyak gitu ya, pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki dengan mungkin persoalan mereka yang tidak mudah gitu kan, punya amanah dengan ketidaksehatannya gitu, tidak sehat, punya amanah, anak-anak gak nurut, mungkin dengan persoalan yang terus datang terus-menerus gitu, jadi kayak gak berhenti, "Kenapa Ya. saya yang dapat ujian ini?" Gitu kan, kadang ada sampai gitu, gitu. Nah mungkin Pak Bubah punya tipsnya gitu, punya pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki yang baru mengenal ilmu MR. Silahkan. Eee, kalau saya memang suka lebih mengutip Bunda ya, kalau dari saya sendiri, ya yang tadi yang saya sampaikan, yang saya sudah merasakan adalah kalimat yang tepat adalah yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah waktu training Habib Mantar Rezeki.
yaitu apa namanya, ada kalimat yang sangat bagus yang saya juga catat adalah pengabdian adalah kunci keajaiban. Hiduplah dengan definisi ini gitu. Ya, maka keajaiban akan jadi. Nah, ini yang saya sudah membuktikan betul. Di pengabdian itu kan Islam yang memang banyak memuliakan, membahagiakan orang lain ya, mendoakan orang lain dan memuliakan orang lain. Dakwah itu adalah kunci keajaiban. Jadi saya ulangin, pengabdian adalah kunci keajaiban. Jadi hiduplah dengan definisi ini gitu. Insya Allah keajaiban akan Anda dapatkan. Begitu Bunda Holly. Nah, mungkin kalau untuk yang baru ini pengabdiannya lebih ke pengabdian ke siapa nih? Ke guru atau pengabdian ke keluarga atau kemana nih kalau menurut Pak Bubah sendiri nih tentang pengabdian ini? Pengabdian itu kan sebenarnya ini Bunda ya, istilahnya itu sesuatu itu hanya karena Allah gitu kan. Maka saat ini Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru juga mengenal ilmu rezeki, insya Allah ilmu ini kan sebenarnya di dalam kaidah Islam juga sudah banyak disampaikan ya, bahwa kita memang disuruh totalitas sama Allah. Ya udah, pengabdian ini dalam artian kalau kita bekerja, ya udah niatkan karena Allah gitu kan. Kita niatnya memuliakan, memberikan orang lain. Karena pada hakikatnya rezeki dari Allah gitu kan. Nah, itu untuk pengabdian gitu. Terima kasih Pak Bubah ini atas waktunya karena sekarang akan waktu zuhur ya. Ya, Terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman ikutin terus channel Holy Peter ya. ya. Kalau mau tahu banyak cerita para CTMR, terima kasih telah menonton video ini. Like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video Yes. berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.